Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadah Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wadah Cukreng mau melanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari kolom komentar yang sudah karena pertanyaannya banyak banget. Saya jawab sekaligus di video. Dan untuk kali ini mau saya bikin video per 10 menit, nanti biar gak kepanjangan. Dan langsung aja untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan dari video yang keistimewaan perkutut ekor 12 banyak yang belum tahu. Assalamualaikum Om, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan untuk bertanya. Dan ini tanyanya, kemarin saya niat melepas perkutut karena saya kok ada rasa was-was. Takutnya itu efek dari punya perkutut itu, karena saya dapat perkutut itu baru mau sebelum saya beli di Om Yokan. Terus kemarin saya lepas terbang entah kemana terbangnya. Terus kok sore hari datang lagi ke teras rumah saya. Apa itu emang minta dirawat Pak? Apa gimana Om? Kalau saya nggak tangkep, kasihan, ntar takutnya itu kelaparan. Akhirnya saya datang kembali, ya saya kasihan, saya tangkap lagi. Itu kira-kira gimana Om? Baiknya dirawat atau dilepas? Kalau yang burung ini berarti itu sudah selaras atau sudah selaras dengan energi lingkungannya, atau bisa saja itu burung perkutut itu dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah untuk menuntun atau dituntun di tempat itu atau di lingkungan Om situ atau rumahnya. Jadi itu dirawat saja karena itu masuknya ke perkutut sudah selaras dengan lingkungannya. Mungkin dengan energi yang mau merawatnya. Itu lebih baiknya dirawat saja dengan sepenuh hati. Itu pasti insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan. Ya. Ya, ini saya kasih love. Nah, untuk berikutnya, ini yang di video perbedaan perkutut cemani dengan Majapahit. Saya punya lokal jaringan kebak. Masuk Majapahit apa enggak Pak D? Nah, lo pendaringan kebak. Nah, itu dilihat dari duburnya ya. Kalau Majapahit itu di duburnya itu ada putihnya. Tapi kalau nggak ada itu cemani, bukan masuk ke Majapahit. Nanti dilihat aja seperti video yang ini. Ini kan sudah saya jelaskan di isi video ini. Jadi untuk kalau yang Majapahit cirinya itu di duburnya. Itu apakah bulunya ada putihnya atau enggak? Kalau yang Majapahit itu ada putihnya di duburnya. Enggak, mah turun ya. Di duburnya gitu ya. Kalau yang enggak ada itu maksudnya ke cemani gitu. Terus untuk berikutnya, penyebab perkutut buang kotoran di tempat makan. Oh, mau tanya, saya punya perkutut yang yang punya kebiasaan setelah kotoran kering selalu dibuang keluar sangkar. Jadi atas sangkar selalu terlihat bersih. Ini apa bagus dipelihara, termasuk aturangan apa? Mohon info. Matur suwun. Jadi kalau yang perkutut seperti ini itu memang karakternya itu sebetulnya itu bukan dari katurangganya tapi dari yoninya atau dari kekuatan alamnya. Dan nanti bisa dicek lagi atau dirasakan apakah itu pernah dimimpiin atau tidak. Takutnya ini juga pengaruh dari berkodam atau itu dari energi yang dari perkutut itu. Jadi untuk memang ini baik dipelihara karena itu bersih atau membersihkan itu. Jadi memang burungnya ini memang pengaruh
atau buang kotoran yang kering atau kandangnya biar bersih. Nah, itu pengaruh dari energinya dari alamnya. Itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu cepat memang karakternya seperti itu. Jadi ini untuk yoninya itu positif ya. Jadi ini kalau katurangannya ini belum bisa dipastikan karena ini katurangan nanti mengeluarkannya nanti kalau sudah selaras dengan yang merawatnya. Nanti yang merawatnya yang bisa merasakan gitu. Untuk berikutnya ini yang perkutut kalung tepung, kalung kemben, kalung usus. Lurik kalung tepung timbulnya apakah sejak lahir atau pada umur tertentu ya Om? Nah, kalau untuk perkutut seperti ini sebetulnya dari lahir pun sudah ada. Cuman untuk lebih jelasnya itu kalau sudah di atas umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, itu nanti bisa. Karena apa? Karena dari lurik dari masih muda anakan itu semuanya lurik itu pasti kalau kita tepung. Nanti umur yang sudah mendekati ke 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nanti bisa mutus dengan sendirinya. Nah, ciri-cirinya yang nanti jatuhnya mau ke kalungnya itu mau nyambung itu dari garisnya itu warnanya tegas. Nah, yang warnanya tegas itu berarti nanti bisa menyambung. Nah, itu bisa dicirikan. Kalau yang masih muda itu memang semuanya burung perkutut itu bulunya nyambung di dadanya. Kebanyakannya memang seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ini mutus di usia-usia menjelang dewasa. Nih, itu. Untuk berikutnya, mau tanya, aku punya perkutut kaki yang satu nggak ada sisik sama sekali ya. Ini perkututnya ini beda ya. Jadi ini bukan masuk katurangan, tapi ini untuk memang dari kelainan ya, kelainan dari kelainan gennya. Oke. Untuk berikutnya, apakah perkutut silver bisa keluar albino anaknya? Itu tergantung dari gennya. Nah, ini tergantung dari gennya. Jadi tetap kalau untuk keluar ke albino itu dari gen keturunannya itu memang awalnya ada albino atau enggak. Itu memang agak susah. Nanti karena apa? Ibaratkan gini, untuk keturunan keempat, kelima, kalau udah keempat, kelima atau sebelumnya lah, sebelumnya dari indukannya itu, kalau memang keturunannya dulu induknya itu albino, nanti ke anaknya itu enggak albino, tapi kalau udah ke berapa kalinya, kalau memang mbahnya ibaratnya gitu, mbahnya albino, nanti juga bisa untuk ke albino. Tapi kalau untuk silver atau apakah perkutut silver bisa keluar albino itu tergantung dari indukannya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, begitu kan kawan ya. Tapi ada juga yang perkutut silver sama putih keluar albino juga ada. Tergantung dari perkawinan silangnya. Itu. Om ya. Dan untuk berikutnya, ini yang cara menyelaraskan energi perkutut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suhu Wendy yang makin oke punya. Terima kasih. Ini omnya juga oke nih. Tolong dong diulas lagi cara memilih diombyokan suwun. Nah, ini sudah berapa kali video ya untuk yang memilih burung perkutut diombyokan. Nah, burung diombyokan itu yaitu seperti yang udah namanya perkutut diombyokan itu kan cara memilihnya itu ya tergantung dari kawan-kawan mau memilih yang mana, tergantung dari keyakinan hatinya sendiri mau milih yang anggungan atau katurangan. Nah, kalau yang anggungan memilihnya yang kalau bisa ya yang bodinya itu bagus, lehernya agak panjang, agak gede, kepalanya juga besar. Nah, jangan memilih yang kepalanya kecil, lehernya
besar di bawah, itu biasanya kurang bagus. Tapi dan kepalanya jangan memilih yang nakir kuali, biasanya itu agak manggungnya susah. Itu untuk yang anggungan, cari yang paruhnya besar, hidungnya besar, kepalanya besar, lehernya juga besar, leher di atas yang dekat kepalanya, itu biasanya suaranya bagus. Dan untuk katurangan, kalau katurangan semua perkutut itu tergantung dari rasa hatinya. Kalau hatinya kita sreg, senang, pelihara, karena nanti untuk menyelaraskan itu setelah kita rawat baru bisa merasakan. Nah, untuk yang katurangan, nanti katurangan bisa memunculkan, atau sebetulnya katurangan itu sudah ada dari bawaan, cuman nanti memunculkan lagi yang aslinya itu kalau sudah selaras dengan lingkungannya, seperti itu kan kawan. Jadi tergantung dari yang mau merawatnya, atau tergantung dari hatinya mau anggungan atau mau yang katurangan. Nah, cara memilihnya seperti itu. Terima kasih. Nah, ini untuk video yang cara memilih perkutut ombyokan katurangan di ombyokan. Cara memilih perkutut ombyokan katurangan. Saya punya bos mercu jiwo, dadanya belah sampai dubur banyu mili. Alhamdulillah, mudah-mudahan membawa keberkahan. Ya, ini untuk Bang, perkutut dikasih minyak WCO bagus enggak? Wah, ini kalau untuk minyak seperti ini saya belum pernah ya. Kalau nanti mohon maaf, saya nggak bisa merekomendasikan atau bagaimana, saya nggak bisa menilai karena ini saya belum pernah pakai seperti ini. Jadi saya pakainya itu yang dari alam semua. Iya, terima kasih. Memelihara perkutut harus ganjil atau genap? Ini perkutut ini. Kalau punya sepasang dalam satu sangkar gimana? Apa harus nambah satu lagi, Om? Kalau untuk ganjil genap itu sudah berkali-kali ya, itu tidak pengaruh dengan jumlah. Yang dibilang ganjil itu yang berenergi, atau yang berkaturangan, atau yang yang punya kelainan dari energinya, itu yang namanya itu ganjil. Bukan kok ganjil itu sudah berkali-kali tapi belum paham-paham. Itu sama saja, jumlah itu sama saja, mau 2, 3, 4 itu boleh-boleh saja. Nanti yang untuk keganjilannya itu yang dimaksud itu perkutut yang bukan jumlahnya yang ganjil ya, mau berapapun bisa boleh. Itu, atau sepasang dalam satu sangkar itu boleh saja. Cuman untuk manggungnya biasanya berkurang. Tuh. Perkutut paruh panjang. Iya Bang, saya punya. Iya Bang, punya saya satu cucuknya panjang kayak gitu ya. Itu namanya perkutut tumbak cucukan ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Terima kasih. Oke, Bang, terima kasih. Bermanfaat sekali, terima kasih. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Nah, ini saya pernah beli yang sudah manggung ke kota Tuban. Di video kan manggung bisa lama juga. Setelah deal dikirimlah ke Bandung 1 bulan, di saya nggak bunyi. Sampai saya tanya sama penjualnya, maaf apakah yang dikirim itu burung yang sama atau bukan, sebab nggak manggung sampai 1 bulan. Akhirnya setelah saya gantung 1 titik setelah 4 bulan lebih baru mau bunyi. Setelah sekarang sih sudah gacor, suara besar, bahkan ada bonus jadi rondo semoyo. Alhamdulillah. Jelas karena dipaketkan, itu pun burung stres lumayan lama sebelum datang, belum ada dikerodong full ya, dari sore sampai jam 4:30 ya. Memang kalau yang ini kan sudah pernah dijawab ya. Nah, ini seperti di video. Jadi untuk manggungnya itu, kalau yang di awalnya sudah manggung tapi di tempat kita nggak manggung, itu
butuh waktu untuk menyelaraskan dengan lingkungannya. Nah, di situ itu jangan buru-buru manggung, itu tergantung dari karakternya ya, untuk karakternya atau mentalnya bagus atau enggaknya. Itu untuk kawan-kawan, itu masih membutuhkan waktu. Oke, nah ini untuk berikutnya. Kalau sayap kanan putihnya 2 lembar dan sayap kiri putihnya 2 lembar, terus di ekor ada putihnya 2 lembar, terus dibilang katurangan apa? Itu namanya katurangan trajumas ya. Itu maksudnya ke trajumas Om, maksudnya ke trajumas. Untuk berikutnya, dan ini waktunya sudah lumayan lebih dari 10 menit ya. Untuk itu lanjut besok lagi aja. Ini soalnya udah beberapa pertanyaan. Dan saya akhiri kalau untuk dilanjut besok lagi. Baik, untuk kawan-kawan, ini untuk video kali ini saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berkenan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.